Iya, Mas Erik, tentunya bukan sekali dua kali kita lihat ada video-video yang berusaha untuk viral dengan video yang sebenarnya merupakan settingan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari video-video ataupun kasus-kasus yang sudah terjadi ini? Baik, balik lagi bahwa bangsa kita sebenarnya itu kurang dewasa ya menyikapi bagaimana kita harus menggunakan media sosial. Tadi seperti sebelumnya saya bilang bahwa kemampuan kita dalam hal literasi media memang sangat-sangat rendah. Kita harus akui itu. Nah, persoalan adalah bagaimana kita mampu dewasa menggunakan media sosial. Ya, jadi selalu banyak yang mengatakan bahwa media sosial yang salah. Sebenarnya usernya yang salah. Sebenarnya kita ini yang salah. Bagaimana hal yang sifatnya sensitif tidak perlu kita posting di media sosial, justru kita posting dan pada akhirnya memicu perkelahian seperti yang tadi di video tadi. Nah, persoalan yang terjadi adalah bagaimana bangsa kita harus bersikap dewasa, lebih dewasa. Saya pikir pemerintah sudah punya langkah yang serius terkait dengan itu. Adanya keinginan dari pemerintah untuk merevisi kembali Undang-Undang ITE dan sebagainya, itu merupakan langkah yang paling serius menurut saya dari pemerintah, mau menekan angka kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan media sosial. Oke, tapi masalahnya sekarang adalah untuk orang awam tidak mudah untuk menahan diri ketika terpancing dengan sebuah kasus. Apa yang bisa dilakukan dalam ilmu psikologis untuk menahan diri seperti itu dalam ilmu psikologis, Mbak Sani? Iya, memang berpulang lagi kepada pribadi kita masing-masing ya. Bagaimana kita juga bisa mengendalikan secara emosional begitu ketika kita melihat sesuatu data. Seringkali kan informasi itu yang kita tangkap itu kan kita harus ada klarifikasinya. Kita harus stick by data. Jadi jangan gampang terprovokasi dengan apa yang kita lihat. Semakin orang mudah terprovokasi, tentunya semakin logikanya tidak jalan. Karena emosi itu akan jauh lebih cepat jalannya dibanding logika. Nah, ketika kita memang akan ada pengendalian diri, ada kemudian momentum kita merenung dulu apa yang terjadi, kemudian kita cek dulu dan bagaimana solusi yang paling bijak, menurut saya itu juga menjadi salah satu kedewasaan setiap manusia begitu. Dan saya ngebayang kalau setiap masyarakat punya kedewasaan, luar biasa negara kita menjadi negara yang berkembang dewasa juga gitu. Tapi kalau banyaknya masyarakat yang gampang tersulut ya, gampang lebih bermain emosi dibanding logikanya, ya tadi maka masyarakat kita juga akan tidak berkembang begitu karena mudahnya orang terprovokasi tanpa harus melihat data. Nah, kalau saya lihat di sini bagaimana kita mengajak para netizen itu sekarang itu menggaungkan hal yang baik. Karena jangan sampai hal yang buruk itu jauh lebih menjajah yang baik begitu. Karena tadi yang ternyata yang buruk itu gampang didapat, sementara yang baik itu susah. Nah, jadi bagi yang pemirsa yang melihat di sini, mari sama-sama kita memberikan pengaruh yang baik dibandingkan pengaruh positif dan tadi tidak mengandalkan emosi dan lebih berpikir dulu baru kita bertindak. Baik, terima kasih Mbak Sani, psikolog keluarga, dan Mas Erik, pengamat media sosial, sudah berbincang bersama kami di Ainu Sore.